Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur cerpen. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti aktivitas berikut ini. Sebelum kita melakukan aktivitas pokok, yaitu menelaah struktur dari cerita pendek, maka sebaiknya kita sedikit menengok kembali cerpen itu apa. Secara singkat dapat kita jelaskan di sini bahwa cerpen merupakan genre fiksi yang rangkaian peristiwanya pendek dan menghadirkan hanya satu konflik dalam satu persoalan, menghadirkan satu masalah yang ada. Ini nanti satu masalah itu akan dikembangkan hingga penyelesaiannya. Inilah yang disebut dengan cerpen. Kita langsung masuk pada konsep. Kemudian bagian yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Karena namanya cerpen, maka diharapkan nanti peristiwa yang diangkat itu adalah peristiwa yang tak terduga, atau merupakan dalam bahasa sastra dikatakan suspense, atau peristiwa yang penuh dengan keterkejutan. Kemudian komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Dengan demikian, untuk komplikasi ini adalah memunculkan serangkaian masalah-masalah untuk menuju pada penyelesaian atau solusi. Bagian yang terakhir adalah resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Dengan demikian, di dalam resolusi atau akhir untuk pemecahan masalah ini tergantung kepada kepiawaian atau kepandaian seorang penulis dalam mengakhiri ceritanya. Langkah menelaah struktur cerita pendek. Yang pertama, tentu saja kita diharapkan membaca keseluruhan isi cerpen. Yang kedua, memahami unsur intrinsik cerpen. Bagaimanapun, bagian-bagian yang ada di dalam struktur cerpen tadi akan terisi oleh unsur intrinsik cerpen. Seperti yang disampaikan di bagian awal tadi, bahwa yang namanya misalnya orientasi akan diisi oleh pengenalan tokoh, karakter, dan juga di sana latar, baik tempat ataupun latar waktu. Dengan demikian, sebelum menelaah struktur cerpen, tentu saja kita harus paham betul dengan unsur intrinsik yang secara langsung membangun cerita pendek yang sedang kita baca. Siapa tokoh utamanya, latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, sudut pandang yang digunakan itu sudut pandang orang keberapa, pertama ataukah sudut pandang orang ketiga. Kemudian juga alur atau plotnya seperti apa, ini nanti akan menentukan rangkaian peristiwa dan konflik yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Termasuk nanti di dalam kelanjutan untuk menelaah ini berkaitan dengan unsur-unsur adalah tema, amanat, dan sebagainya. Kemudian setelah memahami unsur intrinsik cerpen yang telah kita baca, kita masuk pada aktivitas pokok kita dalam hal menelaah, yaitu menelaah bagian orientasi, kemudian menelaah bagian rangkaian peristiwa, dan menelaah bagian komplikasi, yang terakhir menelaah bagian resolusi. Ini langkah menelaah struktur cerita pendek. Mari kita terapkan sekarang bagaimana langkah-langkah yang sudah kita tetapkan itu di dalam model telaah struktur cerpen. Ini merupakan model atau contoh di dalam menelaah struktur cerita pendek. Yang pertama adalah kita tulis di sini berkaitan dengan identitas cerita pendek yang kita telaah. Misalnya kita ambil satu contoh cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Sumber cerita pendek ini diambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTS terbitan Kemendikbud tahun 2018 halaman 53 sampai halaman 60. Silakan dibuka buku tersebut dan dibaca cerpen yang dimaksudkan. Hasil telaah akan kita ikuti pada slide selanjutnya. Kita masuk pada hasil telaah untuk bagian orientasi.
Cerita dimulai dengan gambaran latar tempat, yakni Gunung Beser, beserta sejarah mengapa tempat ini dikeramatkan oleh penduduk. Latar suasana nan damai digambarkan pada bagian ini. Tokoh aku diperkenalkan di sini. Ini mengisyaratkan bahwa cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pengamat. Tokoh aku hanya bercerita saja. Ini bagian orientasi. Ingat bahwa di dalam menelaah itu kita akan harus paham betul dengan unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita pendek itu. Sudah kita masukkan di sini, ada tokoh, kemudian ada latar tempat. Di sana juga kita digambarkan tokohnya adalah tokoh aku. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Hal itu merupakan bagian dari unsur intrinsik cerita pendek yang masuk di dalam bagian orientasi. Bagian yang kedua atau B adalah rangkaian peristiwa. Peristiwa dimulai dengan gambaran dusun di kaki Gunung Beser yang damai karena tidak mengungsi hutan yang ada di sana. Alam sangat bersahabat, masyarakatnya rukun penuh kedamaian. Jalan penghubung ke kecamatan dan kabupaten dibuka. Penduduk mulai sibuk mondar-mandir dari dusun ke kota. Gaya hidup penduduk di dusun kaki Gunung Beser pun berubah. Anak-anak mulai banyak melanjutkan sekolah ke kota. Ya, ini sudah mengarah nanti akan munculnya masalah. Kemudian, sebagian kaki Gunung Beser dibuka untuk perluasan lahan pertanian dan akhirnya didirikan pula pabrik-pabrik di sana. Gaya hidup masyarakat dusun di kaki Gunung Beser berubah. Mereka tidak ramah terhadap alam, pohon-pohon ditebangi, sumber air menghilang. Nah, di sini sudah mulai muncul bahwa masalah bahwa Gunung Beser yang dikeramatkan ternyata tidak keramat karena terbukti dengan dibukanya lahan-lahan untuk perluasan pertanian dan pabrik-pabrik tidak ada masalah apa-apa. Nah, disinilah akan muncul masalah yang sesungguhnya. Dusun di kaki Gunung Beser menjadi tidak lagi damai. Petani tak jarang berkelahi karena berebut air. Gotong royong menghilang. Paling terasa adalah jika musim kemarau datang, maka cuaca panas bukan kepalang. Penduduk menyiasatinya dengan kipas angin. Jika musim hujan datang, penduduk sibuk mengatasi luapan banjir, maka bendungan-bendungan kecil penampung air banjir dibuatnya. Kemudian, hutan di kaki Gunung Beser benar-benar berubah jadi bangunan pabrik dan rumah-rumah. Maka pada titik puncaknya, saat badai El Nino datang, membakar rumah-rumah penduduk, dan saat musim hujan datang, maka tokoh aku hanya bisa melihat kampung halamannya dari atas atap rumah. Manusia tidak ramah dengan alam, maka alam pun tidak ramah dengan manusia. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian C, bagian komplikasi. Masalah mulai muncul tatkala sebagian kaki Gunung Beser dibuka untuk perluasan lahan pertanian. Setelah itu, keangkeran Gunung Beser lambat laun pudar karena ternyata tidak ada kejadian apapun meski pohon-pohon ditebang untuk perluasan lahan pertanian tersebut. Maka, selanjutnya penduduk berpikiran bahwa apa salahnya jika di kaki Gunung Beser dibangun pabrik-pabrik yang mampu mengayomi kemakmuran warga setempat. Pabrik-pabrik pun berdiri. Keberadaan air jadi masalah para petani, sumber air menghilang, dusun di kaki Gunung Beser pun jauh dari damai. Sebagai puncak masalah adalah kebakaran hebat terjadi di dusun kaki Gunung Beser. Badai El Nino tiba, lalu tatkala musim penghujan tiba, tenggelamlah hunian penduduk di kaki Gunung Beser tersebut. Tokoh aku hanya bisa melihat bencana itu dari atap rumahnya. Tidak ramahnya alam, karena tidak ramahnya manusia juga. Sekarang masuk pada bagian yang terakhir, D, resolusi. Cerita diakhiri dengan kesedihan, yakni rusaknya ekosistem di Gunung Beser dengan akibat munculnya badai El Nino pada saat musim kemarau di dusun kaki gunung tersebut dan tenggelamnya rumah-rumah penduduk saat musim hujan datang. Kemudian, tokoh aku secara tidak langsung memberikan ajakan pesan agar kita harus bersahabat dengan alam jika tidak menginginkan kemurkaan alam itu sendiri. Rusaknya ekosistem alam lingkungan akan menjadi bencana bagi manusia itu sendiri. Nah, jadi resolusi ini atau cerpen ini diakhiri bukan happy ending, bukan hal yang menyenangkan, tetapi berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan. Tetapi hal yang menyedihkan itu menjadikan perenungan atau pelajaran bagi kita semua agar tidak merusak apa yang ada di alam ini. Demikian hasil telaah kita terhadap struktur teks cerpen. Selanjutnya kita akan masuk pada aktivitas atau kegiatan latihan mandiri. Ambillah atau unduhlah satu judul cerita pendek, kemudian bacalah dan pahami unsur-unsur intrinsiknya, lalu telaalah unsur
Telaalah struktur cerpen tersebut sebagaimana model yang telah disampaikan di depan. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tersampaikan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.